Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lezila Irenda dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi saya yang selanjutnya, yaitu networking models. Nah, di sini ada materi yang akan dibahas di video ini, yaitu yang pertama itu ada konsep networking, ada TCP/IP model, ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI layer model. Nah, selanjutnya ada konsep networking. Nah, konsep networking itu kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perangkat jaringan berkomunikasi satu sama lain. Model ini membagi proses komunikasi data ke dalam beberapa lapisan agar lebih mudah dipahami, dirancang, dan dikembangkan. Nah, dua model yang paling dikenal yaitu adalah yang pertama ada OSI model atau Open System Interconnection, dan yang kedua ada TCP/IP model. Nah, intinya networking model membantu standarisasi komunikasi jaringan agar perangkat dari berbagai vendor bisa saling terhubung dan berfungsi bersama. Nah, selanjutnya ada TCP/IP model. Nah, TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di jaringan termasuk internet. TCP/IP membagi proses komunikasi data menjadi beberapa lapisan yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Lebih sederhana dan praktis, digunakan internet terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada network access atau bisa disebut link, dan yang kedua ada internet, yang ketiga ada application, dan yang keempat ada transport. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP terbagi dengan 4 layers, sedangkan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, selanjutnya ada TCP/IP application layer, yaitu lapisan paling atas yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan jaringan. Lapisan ini mengatur bagaimana aplikasi bisa mengakses jaringan dan bagaimana pesan dikirim atau diterima secara berkala. Contoh protokol di lapisan aplikasi, salah satu contoh protokol itu seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer data di web seperti halaman web, gambar, dan file lainnya. Ketika Anda mengakses situs web melalui browser Anda menggunakan HTTP untuk meminta dan menerima data dari server web. Nah, selanjutnya ada TCP/IP transport layer. Jadi lapisan transport dalam model TCP/IP adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi end-to-end antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda dalam jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirimkan dari satu aplikasi ke aplikasi lain dapat diandalkan, teratur, dan tanpa kesalahan. Transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbandingan TCP dan UDP yaitu TCP itu is more reliable, digunakan untuk IP karena support error checking. Dan ada juga UDP itu is more faster, digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Nah, selanjutnya ada TCP/IP network layer. Nah, network layer ini terdapat
satu contoh yaitu IP. IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur yang mana setiap perangkat jaringan memerlukan alamat untuk jaringan. Nah, yang pertama itu ada addressing. Addressing itu merupakan IP address yang memberikan identitas unik pada setiap perangkat di jaringan komputer. Nah, yang kedua ada routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Dan selanjutnya ada TCP/IP, data link dan physical layer. Nah, yang data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah phase atau frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recover. Nah, ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Dan selanjutnya ada physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan menghubungkan antara device. Nah, selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu adalah proses dalam jaringan komputer di mana data dibungkus dengan informasi tambahan seperti header pada setiap lapisan protokol agar dapat dikirim dengan benar dari pengirim ke penerima. Nah, sedangkan decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation, yaitu pengambilan data dari setiap lapisan protokol saat diterima untuk dikirim ke aplikasi penerima. Nah, yang terakhir itu ada OSI model. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan bertujuan untuk memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai sistem dan perangkat jaringan yang berbeda. Nah, di sini ada OSI model, yaitu yang terdapat 7 lapisan layers seperti tadi yang sudah dibahas, yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, dan ada network layer, data link layer, physical layer. Nah, seperti digambar di pinggir ini, seperti gambar tabel di pinggir ini, dan ada juga TCP/IP model. Nah, antara OSI model dan TCP/IP model itu tidak berbeda jauh, hanya berbeda dengan OSI model terdapat 7 lapisan layar, dan TCP/IP model itu terdapat sederhana, jadi hanya 4 layer. Itu sederhana gitu dibanding dengan OSI model, tapi antara OSI model dan TCP/IP model itu tidak berbeda jauh dan gak ada bedanya, hanya beda dari cara kerjanya saja. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.